Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan kalian sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, sekarang saya berada di tanaman padi saya. Nah ini sawah saya kawan-kawan. Ini tanaman padi CL220 ya. Usianya adalah 6 hari setelah tanam kawan-kawan. Nah jadi sebenarnya sih ini udah masuk 7 hari, karena waktu itu awal tanamnya cuman pagi-pagi, itu jam 9 udah selesai. Jadi kalau hitungannya ya 6 hari setengah ya kalau sama hari ini ya. Kalau emang enaknya sih ya 6 hari setelah tanam, seperti itu kawan-kawan. Nah kali ini saya ingin mengaplikasikan pupuk ya dari saprotan ya, saprotan utama Pak Tani. Nah ini yaitu Neocrystalon kawan-kawan. Ini ada 18 plus 3 MgO plus 2S plus TE. Ini maksudnya ini 18 ini adalah NPK kawan-kawan. Dan ada magnesium, ada sulfur, TE apa mas? Transelemen kan kawan ya. Jadi ini kandungannya, dan ini fungsinya adalah untuk pupuk ya kawan-kawan, pupuk daun ya. Nah ini kalau kita lihat lagi lebih detailnya, nah ini ya ada unsur N, P, O, K, dan magnesium, boron, dan seterusnya ya. Magnesium, zinc, banyak banget ya unsur-unsurnya. Nah ini kalau kita lihat di sini, ini agak silau karena ini kalau kita lihat nih ya, formulasi warna hijau ya, sangat cocok untuk pertumbuhan awal tanaman sebagai sumber hara makro yang seimbang, dilengkapi dengan magnesium, sulfur, dan unsur hara mikro yang lengkap kawan-kawan. Nah di sini juga ada dosisnya penggunaan. Nah untuk dosis penggunaan disarankan penggunaan dengan cara semprot. Nah ini tangkinya kita semprotkan kawan-kawan, nanti kita semprotkan. Nih dengan cara disemprotkan ya. Nih disarankan penggunaan dengan cara semprot dengan melarutkan 10-15 gram dalam 10 liter air. Ini 10-15 gram dalam 10 liter air. Nah kalau tangki saya ini kan 17 liter, berarti nih apabila menggunakan tangki semprot 17 liter cukup dengan takaran 1-2 sendok makan. Nah ini tangki saya ini 16 liter, jadi kita nanti mau pakai 2 sendok makan kawan-kawan. Nah selanjutnya ini semprotkan larutan tersebut ke seluruh bagian daun dan batang tanaman mulai umur 7 hari setelah tanam, pada masa pada masa vegetatif sampai dengan masa pembungaan dengan interval penyemprotan 7 hari sekali. Nah jadi kalau kita menggunakan pupuk ini kawan-kawan, Neocrystalon dari CV Saprotan Utama atau Pak Tani, kita harus aplikasi setiap 7 hari 1 kali ya kawan-kawan. Nah artinya ya berarti setiap 1 minggu kita harus menyemprot. Nah ini kalau kita lihat keunggulan dan manfaatnya kawan-kawan, ini dibuat dari bahan yang terpilih yang sangat mudah larut dalam air, sehingga dapat ya, dapat diserap oleh tanaman ya melalui pori-pori daun hingga memaksimalkan pertumbuhan awal tanaman serta menjaga keseimbangan hara tanaman pada fase vegetatif maupun generatif kawan-kawan. Nah jadi seperti itu untuk sedikit penjelasan mengenai Neocrystalon. Yang jelas ini adalah pupuk daun dari awal vegetatif sampai generatif. Jadi kalau disarankan dari sini yaitu 7 hari setelah tanam. Nah ini kita mau aplikasikan 7 hari setelah tanam. Nah ini saya sampaikan sekali lagi, ini sebenarnya 6 hari ya, 6 hari, cuman ini kalau dihitung dari jamnya ini udah 6 hari setengah, jadi ya enaknya ya masih 6 hari. Nah seperti itu kawan-kawan. Nah ini lagi kita aplikasikan untuk di lahan
1/4 hektar untuk tanaman padi CL220. Nah teman-teman nanti bisa lihat ini kan tanaman padi saya ya. Nah ini ada tanaman padi tetangga. Nah yang jelas tanaman padi tetangga saya ini udah lebih awal ya, kurang lebih ini udah usianya ini di angka 21 hari setelah tanam kawan-kawan. 20 kalau nggak salah ya. Ya 20-21 karena jaraknya kurang lebih 1 minggu. Nah tempat saya ini baru 6 hari setengah ya. Nah ini mau kita aplikasikan apa tadi, pupuk daun tadi. Nah cuman untuk pengaplikasian ini nanti ya, Neocrystalon ini ya, pupuk daun ini nanti rencana langsung mau saya campur menggunakan herbisida Ultron. Nah ini kawan-kawan, herbisida Ultron. Nah herbisida ini memiliki 2 bahan aktif. Apa bahan aktif ini? Nah ini kawan. Nah ini. Nah tadi ini saya campurkan dengan ini Ultron, herbisida Ultron. Ini yang memiliki bahan aktif metil bensulfuron dan natrium bispiribak. Nah ini dari satu perusahaan yaitu CV Saprotan Utama dari Pak Tani kawan-kawan. Nah ini adalah herbisida sistemik selektif pratumbuh dan purna tumbuh berbentuk tepung yang dapat disupensikan untuk mengendalikan gulma umum pada tanaman padi. Nah artinya di sini kawan-kawan berbicara pratumbuh dan purna tumbuh. Jadi biji-biji yang ada di sawah di lahan, biji-biji rumput itu bisa dibekukan. Artinya ketika aplikasi Ultron ini emang idealnya ini sebelum pemupukan pertama atau 7 hari setelah tanam sampai 10 hari setelah tanam. Nah artinya ketika rumput itu masih dalam bentuk biji, gulma masih dalam bentuk biji, maka dia dapat dibekukan. Nah adapun berbicara purna tumbuh adalah gulma yang sudah tumbuh, baik itu berdaun 2 sampai daun 5, itu pun bisa ditanggulangi menggunakan herbisida Ultron. Nah mungkin kalau untuk pengaplikasiannya kawan-kawan, jadi kondisi lahan ini macak-macak ya, tidak terlalu banyak airnya dan tidak sat ya, artinya macak-macak ya, contohnya seperti ini. Nah seperti ini. Nah adapun nanti ketika sudah aplikasi herbisida Ultron, biasanya itu 2 sampai 3 hari nanti kita lep kawan-kawan. Jadi dilep agar kerja sistemiknya dari herbisida Ultron ini bekerja dengan sempurna. Artinya berbicara sistemik ini adalah membunuh semua gulma dari ujung akar sampai ujung daunnya kawan-kawan. Bahkan kalau untuk herbisida Ultron ini bukan cuma dari ujung akar sampai ujung daun, akan tetapi biji-bijinya pun ikut dimatikan. Nah adapun untuk sasarannya kawan-kawan, ini kalau kita lihat ini di belakang ini untuk padi sawah ini ya, untuk petunjuk penggunaan ini ada gulma daun lebar, ini ada ini terus kail ya, bahasanya susah ini, teki ya. Kalau gulma daun lebar ini contohnya itu mendongan, wewean dan yang lainnya ya. Kalau misalnya yang terus kail ini adalah jawen kawan-kawan. Nah teki ini contohnya seriwitan. Jadi nanti kita lihat ya, ini contoh gambarnya, ini ada mendongan, ada wewean ya, ada jawen, ada seriwitan. Artinya masing-masing biji atau rumput yang ada di sawah yang ketika kita gunakan herbisida Ultron sesuai dosis dan anjuran perusahaan, ya mudah-mudahan sih bisa ditanggulangi dengan sempurna. Nah adapun untuk kali ini kawan-kawan, saya menggunakan herbisida Ultron untuk lahan 1/4 hektar ini saya campur menggunakan Crystalon, Neocrystalon. Nah ini adalah pupuk daun. Jadi karena padi saya CL220 ini sudah mulai ngelilir, maka kita akan aplikasikan Neocrystalon. Nanti perbandingannya adalah sama tetangga saya. Nah saya nggak tahu tetangga saya nanti pakai Neocrystalon atau tidak, atau pakai Ultron atau tidak, ya kita nggak tahu. Yang jelas nanti akan coba saya bandingkan dengan tetangga saya. Nah teman-teman, untuk video ini mungkin saya tidak akan lanjutkan selanjutnya, tapi akan saya buat video yang terbaru. Nah jadi teman-teman yang belum subscribe video saya, silahkan subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke teman-teman.
Nah, ini penampakan padi CL220 saya. Ini saya tanam menggunakan sistem 41. Nah, jadi penampakannya seperti ini. Oke, dan ini adalah demplot kawan-kawan. Jadi saya nggak beli. Jadi saya didemplot dari perusahaan CV Saprotan Utama Pak Tani. Dan bagi teman-teman yang pengen dapat demplot ya komen aja, siapa tahu nanti saya bisa menghubungkan. Tapi kalau teman-teman dari Aceh, dari Kalimantan dan yang lain-lain ya nanti di masing-masing wilayah itu biasanya ada yang megang sendiri-sendiri dari CV Saprotan Utama Pak Tani. Oke kawan-kawan, sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.